Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan li'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. An-Nisa ayat ke-9. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sore maghrib ini menjelang malam ini kita dihadirkan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat di tahun baru Masehi 2021. Kalau menurut mereka masih dalam satu hari ini. Tapi kalau dalam kalender Islam, kalau sudah terbenam matahari maka sudah berganti hari. Maka hari ini sudah hari Sabtu dalam kalender Hijrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbeda dengan kalender Masehi. Kalender Masehi itu menurut mereka perhitungannya pukul 00. Kalau Islam hitungan kalendernya sejak terbenam matahari. Terbenam matahari bergantilah hari, ini hari sudah hari Sabtu. Kita mengikut kalender Islam, bukan kalender Masehi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita pada kekasih Allah, Habib Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka dengan selawat ini insyaallah di yaumil mahsyar semua kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ayat yang dimuliakan Allah kaum muslimin rahimakumullah. Di dunia ini tidak ada yang lebih indah dan tidak ada yang lebih berharga kecuali anak. Karena setiap orang itu kalau dia sudah berkeluarga, sudah menjalin ikatan suami istri yang diikat dengan ijab dan qabul, yang mereka jalani dalam hidup sehari-hari itu tak lain dan tak bukan adalah kepengen punya anak, itu aja. Tidak ada orang mengawali rumah tangga begitu habis nikah kepengen punya rumah, habis itu kepengen punya mobil, habis itu kepengen punya mobil. Tidak. Tapi yang diharapkan yang pertama ketika awal dalam mengarungi hidup rumah tangga yang diimpikan tak lain dan tak bukan adalah anak sendiri. Ada kawan, ada sahabat, mungkin itu anak kita sendiri sudah berumah tangga bertahun-tahun, tak dikasih oleh Allah momongan, tak dikasih oleh Allah keturunan, gelisah hati, malu dengan kawan, malu dengan tetangga, kan begitu. Udah hampir 10 tahun nggak juga dikasih-kasih. Begitu berjumpa dengan teman-teman waktu SMP, waktu SMA, atau waktu kita kuliah, sekian tahun kita berpisah, sekian tahun kita berumah tangga, begitu bersoboh, begitu kita ketemu, pertanyaan yang kali pertama saat bertemu itu apa? Sudah berapa anggota? Kan itu. Sudah berapa anaknya? Nah, kan itu yang pertama. Sudah berapa ini anak? Alhamdulillah 4. Masya Allah. Kamu gimana? Awak lelah. Nah, kawan itu lemas,
kita menjawabnya semangat 4, kawan lagi ada 10, kencang betul. Bahagia ternyata orang punya anak. Emangnya orang yang tak punya anak itu gimana? Apa mereka tak bahagia? Jangan disalah. Setiap manusia itu ketika Allah membebankan sesuatu kepadanya, karena Allah itu tahu akan kesanggupan dirinya. Ini debat. Allah tahu kemampuan kita. Jadi kalau ada orang berkeluarga, anak kita, cucu kita, kemenakan kita umpamanya udah berkeluarga bertahun-tahun, belum juga dikasih oleh Allah anak, berbaik sangka. Mungkin engkau belum sanggup menjaga anak jika Allah memberimu. Kenapa? Karena punya anak ini ujiannya, cobaannya itu cukup berat. Cukup berat. Iya Pak Ustadz, tapi kan kami rindu dengan anak. Banyaklah kawan sahabat berobat ke sana, berobat ke sini, mulai berobat dengan dokter sampai berobat dengan dukun. Konsen bicara. Kadang-kadang ada yang pesan, nanti kalau pulang umroh bawakan yang kurma muda Anda, entah yang tidak. Maka kurma muda katanya dapat omongan jika Allah menghendaki. Kurma muda itu mediasi, mau hamil atau tidaknya itu urusan Allah. Yang penting kau usaha, kan begitu. Ada lagi makan buah yang ini, buah yang itu, segala macam buah awak disuruh makan, nggak juga berhasil juga. Itu artinya apa? Allah belum memberikan dia kepercayaan untuk itu. Tapi kalau orang sudah dikasih oleh Allah anak, ujiannya, cobaannya cukup berat. Cukup berat. Di mana letak beratnya itu sih? Bapak Ibu yang dicintai Allah. Orang selama ini mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Allah amanah itu berupa harta, pangkat, jabatan. Harta itu amanah. Kan begitu. Tapi di antara harta, pangkat, jabatan, ya, segala apa yang kita miliki jauh lebih berat itu amanah yang Allah titipkan kepada kita itu tak lain dan tak bukan adalah anak. Anak itu yang paling berat, karena anak ini bisa mendatangkan kebaikan untuk kita, bahkan bisa mendatangkan kemudaratan untuk diri kita pula. Sederhana, hampir setiap hari di media ada berita seorang anak membunuh emak kandung. Ada nggak? Ada. Anak membunuh emak kandung. Atau bapak membunuh anak. Ada juga. Bapaknya itu dihabisi. Bapaknya itu menghabisi anaknya karena anaknya itu mata, nggak bisa dibilang, saking jengkelnya dibunuh itu anaknya. Anak juga begitu, saking jengkelnya dengan orang tuanya, bunuh juga dia. Alhamdulillah. Apa yang salah ini? Kan begitu kalau pertanyaan, apa yang salah? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum jawab ke sana, kita ini orang tua ini sebenarnya tidak sadar saat-saat usia-usia kita ini sudah 50 tahun ke atas, beban kita ini semakin hari semakin berat. Jangan ke 50 tahun ke atas lah, kita awali aja lah. Kalau kita awal rumah tangga umur, kalau saya dulu umur rumah tangga itu umur 25 tahun, umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu berumah tangga untuk laki-laki umurnya 25. Umur yang paling baik untuk laki-laki. Umur 25, untuk perempuan umur 20. Itu paling mantap.
Kalau ada laki-laki yang hari ini sampai hari ini umurnya 30, alah lewat lagi. Kenapa Ustaz? Aduh, nanti anak masih kecil, awak udah tua. Nanti masalahnya. Tapi itu enggak terlalu masalah besar. Yang masalah besar ini satu, kalau kita tak pandai. Jadi Bapak Ibu, berumah tangga, ya, anak itu anugerah terbesar di dalam kehidupan kita sebagai suami istri, paling luar biasa. Jadi kalau punya anak ini tidak serta-merta gampang mendidiknya, gampang menyuruhnya, tak semudah itu. Kalau ini mudah, ikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ada orang yang berumah tangga 5, 10, 13 nggak berumah tangga, belum dapat omongan, suami minta yang baru, kan itu kan banyak. Istri baru lah, istri baru, istri muda, istri pertama Pak, nggak kaya, nggak bisa dapat omongan, terlalu cepat patah semangat. Cobalah kita mengambil ibrah pelajaran dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu Pak, siang dan malam, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berilah aku anak yang soleh. Siang dan malam. Usianya Nabi Ibrahim itu kala itu sudah 80 tahun. Bayangkan kan? 80 tahun Nabi Ibrahim menunggu anak. Rabbi habli minas sholihin. Tapi dengan kesabarannya, dengan usaha yang sungguh-sungguh, Allah kasih dia. Bahkan anaknya pun menjadi seorang nabi yang bernama Ismail alaihissalam. Luar biasa. Bahkan ini pun tercatat dalam sejarah orang-orang menunaikan ibadah haji, hajar. Ketika di padang pasir yang tandus tak ada air, di satu lembah yang bernama Bukit Safah dan Bukit Marwah, di sanalah Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anak yang bernama Hajar, anak yang bernama Ismail yang kala itu masih banyak. Tak ada air, tak ada tumbuh-tumbuhan. Apa yang terjadi? Berkat kesabarannya, ditengok di Bukit Safah ada air, rupanya Fata Morgana. Fata Morgana. Jadi kalau istilahnya begini, kalau Fata Morgana itu, kalau kata guru saya di fisika, Fata Morgana itu bayangan air. Seperti kalau kita musim panas melihat aspal ada seolah-olah gelombang air, kan begitu? Nah, itu namanya Fata Morgana. Begitu lari ke sana Hajar, ternyata tak ada air. Ditengok lagi di Bukit Marwah, lari lagi dia ke sana, tak ada lagi. Tengok di Bukit Safah, nampak lagi, dikejar lagi, tak ada, sampai 7 kali bolak-balik. Itulah orang sedang melaksanakan syah 7 kali bolak-balik. Tapi dengan izin Allah, dari tumit Nabi Ismail alaihissalam itu keluarlah air. Keluar itu air. Saat itu air itu keluar, Hajar pun berkata, Zamzam, Zamzam, Zamzam. Maknanya air itu tak akan pernah habis kalaupun diminum sama dengan lidah manusia kala itu musim haji, musim umroh, sampai beribu-ribu liter. Ribuan orang minum air Zamzam sampai detik dan menit ini tak bakal habis. Makanya itu Zamzam, Zamzam dikuburkan, Zamzam. Nabi Ibrahim 80 tahun baru dia punya anak. Kita 10 tahun, 13 tahun, 15 tahun ganti. Begitupun ganti ini baru, maaf, belum tentu dapat anak, betul nggak? Kalau melalui jalan agama supaya dapat anak itu gimana?
jalan satu-satunya memperbanyak sedekah. Ya, sedekah. Keluarga, maaf, abang kandung saya itu 13 tahun tak dapat anak. Saya telepon aja, perbanyak abang sedekah. Habis itu nanti saya berdoa di Hijir Ismail, di pintu Multajam, aku berdoa untukmu. Pulang dari tanah suci, beberapa bulan kemudian dapat kabar gembira, alhamdulillah dapat momongan. 13 tahun menanti, Allah kasih dia momongan. Hari ini umurnya anak itu 1,5 tahun. Luar biasa. Berkah apa? Memperbanyak sholat. Jadi Bapak Ibu yang dicintai Allah Ta'ala, kembali kepada ayat yang saya bacakan di awal-awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan li'afa khafu 'alaihim fal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, hendaklah kita orang tua, kita ibu, kita ayah khawatir, takut ke Allah. Andai saja kita punya anak, tapi anak itu lemah. Dia apa? Lemah. Lemah. Lemah apa yang di sini? Satu, lemah iman, agama tak ada. Pengetahuan agama sama sekali tak ada. Khawatir dia yang kita takutkan ini yang kita takutkan. Kalau kita punya anak, tidak pandai ngaji, tidak pandai sholat, itu yang awak-awak takutkan. Saya sampaikan di mana-mana, Bapak Ibu jangan sedih, jangan menangis kalau anak kita itu tidak pandai bahasa Inggris, tak usah sedih. Jangan sedih kalau anak kita itu tak pandai bahasa Mandarin, tak usah takut. Nggak usah takut. Jangan sedih, jangan menangis kalau andai kita anak kita itu enggak juara olimpiade, tak usah takutkan itu. Itu kan dunia itu. Tapi kalau kita yang takut apa? Takut kalau anak kita itu tidak pandai ngaji. Takut kalau anak kita itu tidak pandai sholat, mengaji tidak pandai, sholat tidak, apapun tidak. Itu yang awak takut. Itu yang mestinya kita takutkan. Ngaji ini untuk akhirat. Kalau bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu untuk dunia. Tetapi pun kalau andai pun anak kita pandai bahasa Arab, pandai pula lah bahasa Inggris, itu bagus. Pandai pula bahasa Inggris, pandai pula bahasa Arab, pandai pula bahasa Mandarin, mantap. Iya. Jadi tanpa kita mengesampingkan agama, cuman kan ada pemahaman orang, jangan belajar bahasa Inggris. Kenapa? Itu bahasa orang kafir. Itu terlalu sempit pemahamannya kayak gitu. Itu namanya orang bodoh namanya. Jangan kau belajar bahasa Mandarin. Itu kenapa? Itu bahasa kafir. Itu kan orang bodoh juga tuh. Bodoh juga. Alangkah indahnya kalau kita bahasa Inggris bisa, Mandarin bisa, iya kan? Bahasa Arab bisa, bahasa Jerman bisa. Apa tuh? Bahagia dunia awak dapatkan. Tengok seorang pendakwah dari India, Ahmed Didat, dan anaknya Zakir Naik. Berapa bahasa yang dikuasainya? Ahmed Didat, orang India, Masya Allah, berapa bahasa yang dia kuasai, sehingga berapa juta manusia yang namanya pendeta itu masuk ke dalam Islam. Memang kenapa? Karena menguasai bahasa.
Kan hebat tuh. Anak saya kalau mau belajar bahasa Inggris nggak saya halangi, bagus. Saya ayo. Enak aja bahasa Inggris itu anak-anak, bahasa Arab kita ajarin juga. Jangan dibilang bahasa Inggris kafir, bahasa Mandarin bahasa kafir, bahasa Jepang bahasa kafir. Jangan dibilang begitu. Karena Nabi itu berpesan, jika kamu tidak menguasai bahasa suatu kaum, bersiap-siaplah, kata Nabi. Bersiap apa? Engkau akan dibodohi. Itu baru bahasa antar negara. Sama kita nih Pak, orang perantau, walaupun kita perantau di negeri sendiri, kan begitu. Saya awal-awal merantau di Pekanbaru ini tahun 95. Awal ini orang Medan, tapi nggak di Medan betul, baru di Aitna Barat. Merantau ke Pekanbaru. Awalnya saya tak ngerti ke bahasa Minang, itu tak tahu. Bahasa Ocu pun awal tak tahu. Maaf Bapak Ibu, kawan-kawan di sekolah itu mencari-cari, awal ikut dulu. Apa nanti sobi kawan awal ikut dulu. Nasib baik awal itu waktu itu saya pakai kopiah. Guru itu sedang mengajar, maaf saya itu mencari. Nah, siapa yang ngomong? Saya. Orang mana kamu? Orang Medan yang Bu. Nanti kau habis istirahat datang ke kantor. Dipanggil. Yang kamu ucapkan tadi apa? Itu saya ucapkan tadi. Ibu itu ngomong itu kata-kata yang tak baik. Saya telah kata-kata yang tak baik. Begitu habis jam istirahat saya cari kawan yang mengajari bahasa itu. Apa artinya itu? Begitu diterjemahkan ketawa sama kawan-kawan. Astagfirullah. Sejak itulah saya tak mau lagi mengucapkan kata-kata itu sampai hari ini. Tapi kata-kata itu kan populer Pak. Populer. Mulai dari anak-anak sampai kalangan orang tua. Populer. Tapi tak mau saya sebutkan. Itu. Belajar bahasa daerah. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu jangan sampai lemah iman anak kita. Jangan sampai lemah iman. Alhamdulillah di masjid ini, Masjid Rahmah, saya salut emang anak remajanya tadi malam itu. Luar biasa anak bapak ibu di sini. Luasnya bapak anak-anak bapak Abid tidur di masjid, iya kan? Dengan ceramah di masjid, tahajud di masjid, luar biasa. Yang kayak ini mesti didukung anak-anak itu. Saya sebelum acara tadi malam ini ke sini berawal dari Masjid Baitul Aras Srikandi. Saya tengok anak-anak muda juga. Oh, masya Allah, didukung oleh orang tua, didukung oleh RW, didukung oleh RT. Anak-anak remajanya siap sudah masak. Untuk apa? Acara makan bersama setelah Ba'da Isya sebelum tausiah kedatangan tahun itu. Makan begitu. Saya tengok anak-anak muda remaja di situ pakai rompi. Tulisannya apa? Ikatan Remaja Masjid Baitul Aras Kecamatan Tampang. Luar biasa support untuk mereka. Akhirnya apa? Begitu saya tengok penampilan mereka itu, penyelenggaraan jenazah, dibawanya keranda rumah dari luar, dari pasang seperti kita masih seolah-olah kita ada di dalamnya. Bawa itu keranda, apa di depan imam. Bapak Ibu, ini peragaan untuk salat jenazah. Kenapa kami buat seperti ini? Karena kami terbayang ayah kami, emak-emak kami yang hari ini sudah uzur, yang sudah tua-tua. Nanti kalau kalian mati, maka yang terbaik adalah anak-anak yang menjadi imamnya. Itu benar. Luar biasa Pak. Udah pandai mereka. Niat salat fardu dan baik. Usolli pada hadil mayyiti arba'ah takbiratun ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai waladhdallin. Amin. Allahu Akbar.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna 'afwahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai itu mereka doa. Selesai itu mereka berbalik imamnya. Bapak Ibu, bagaimana jenazah di depan kita ini? Baik. Sekali lagi, baik. Sekali lagi, baik. Jangan ganggu. Artinya mereka sedang belajar. Jangan disalah-salahkan dulu. Sedang belajar kan bagus tuh Pak. Disupport, mantap. Mudah-mudahan ya Allah nanti kalau aku nanti anak pula yang jadi imam salat jenazah. Itu yang Allah harapkan nanti. Kecil aku jaga, kecil aku suapin, kecil kau kumandikan, kecil aku pakaikan pakaianmu. Tapi kalau aku tak berdaya nanti kau mandikan aku baik-baik, kau pakaikan pakaianku baik-baik. Maksudnya apa? Kau pakaikan kain kafanku yang terbaik. Itu Pak diingatkan. Karena maaf, selama ini kan kalau ada orang yang meninggal dunia, itu semuanya seolah-olah itu urusan ustaz. Iya kan? Iya kan? Urusan ustaz kan? Ibu itu salah tuh. Bukan urusan ustaz. Ustaz itu untuk membantu, membimbing dalam pelaksanaan fardu kifayah. Itu bukan diserah-serahkan bulat sama ustaz itu. Enggak. Kalau nggak ustaz nikah, ustaz kapan kan ingat itu loh. Tapi keluarga dulu yang mau cari 14 tahun. Maaf, tangan ini memandikan orang mati. Saya sebelum mandikan orang mati itu Bapak Ibu, maaf, saya tidak ingin tampil diri saya sendiri. Tidak, saya tak mau. Seolah-olah nanti saya tidak memberi kesempatan kepada keluarga untuk bisa memandikannya. Dan yang lain mana? Ini kami semua nih Pak. Ya. Kau nanya. Kau saya tak tanya ayah. Kau saya itu tanya. Ya. Mau mandikan? Andi, ayo. Letakkan ayah baik-baik. Diam. Buka pakaian ayah itu baik-baik. Auratnya tolong ditutup. Yang melakukan penyiraman pertama tentu saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mandikan sebulan di bulan fardu kifayah lillahi ta'ala. Bismillah. Aku mulai dari yang sebelah kanan 3 kali. Udah. Nah, anak-anak, kamu kau bersihkanlah badan ayah. Ibu mandikan ya bagian kepala saja, bersihkanlah telinganya, bersihkan hidungnya, bersihkan kelopak matanya. Mungkin di situ ada najis-najisnya yang harus kau bersihkan. Kau anak laki-laki ya, kau bersihkan pintu depan dan belakang ayahmu baik-baik. Miringkan ke kanan, miringkan kanan, basuh sebelah kirimu, bersihkan sampai kesat, jangan sampai ada najis yang melengket di badan itu. Saya suruh semangat untuk memandikan. Jadi kita tenang. Kenapa Bapak Ibu? Kalaulah kita suruh orang lain memandikan jenazah kita, belum tentu orang itu bisa menjaga aib kita. Maaf sekalipun dia itu ustaz dan ustazah. Karena juga banyak orang yang tukang mandikan jenazah ini tak pandai jaga aib. Kenapa Pak? Parah. Ngapa parahnya? Waktu saya mandikan sebulan di ya Allah, baunya minta ampun. Berbicara tentang bau saja tentang jenazah itu, maka jenazah itu sudah mendapatkan azab di alam kuburnya. Apa sebabnya? Aibnya tidak ada yang menutupin. Tidak ada yang menutupi aibnya. Maka diceritakan, begitu diceritakan, maka si mayit akan mendapatkan azab oleh Allah siang dan malam. Itu yang mengerikan. Tapi kalau anaknya yang memandikan, istrinya yang memandikan, keluarga yang memandikan, tidak akan sampai hati yang bicarakan naik keluarganya itu kepada orang lain.
pasti dijaga, pasti itu keuntungan. Dan saya pun selalu ditanya orang, gimana Ustaz tenaganya? Alhamdulillah baik-baik aja, udah tak lagi yang bertanya lagi. Untuk apa? Duhai Allah, andaikanlah aku hari ini bisa menjaga aib ini mayit, esok suatu saat ya Allah tutupilah segala aib kekurangan saat kematian itu datang menjemput. Itulah yang kita minta. Jangan pernah cerita tentang aib orang, jangan pernah ceritakan mayit itu aibnya seperti ini. Apapun segala yang ada di tubuhnya itu yang rasa-rasanya kurang sedap, tak usah kita ceritakan. Ya, udah sampai waktu sempurna. Udah belum kan? Belum bunyi TV itu namanya dikasih tahu kalau kan. Jadi bapak ibu yang dicintai Allah ini, nah anak itu yang harus kita jaga, dia itu anak itu. Anak-anak tadi pagi kita muhasabah, ada yang hatinya dulu, ada yang mencair air matanya. Kenapa? Terbayang bagaimana emak itu melahirkan dirinya, terbayang akan susahnya ibu hari ini. Kita hari ini saya bilang di hadapan anak-anak tadi semua itu, kita sudah memperlakukan emak kita seperti pembantu, padahal emak kita itu bukan pembantu, tapi cara kita memperlakukan dia seperti pembantu. Betul tak? Mak, makan mak. Yuna, awak ngambil. Ya kau makan. Macam raja anak awak orang. Masakan mama pun gak enak, dibuangnya. Sedih hati awak. Mak, kalau kita bikinkan minum teh. Iya nak, bikinkan teh. Diangkat pula. Padahal anak itu sudah besar-besar. Belum lagi pakaiannya, belum dicucikan lagi, belum disetrikakan lagi. Seperti pembantu kita ini. Makanya apa? Memang sedih kita suami, maaf-maaflah saya sampaikan ini depan ada anak-anak. Istri itu bekerja satu hari di rumah itu hampir 24 jam. Hampir saya katakan itu, hampir 24 jam. Dia mencuci, dia masak, dia mulai menyetrika, dia menyapu halaman rumah, dia yang ngepel rumah, dia yang merapikan rumah. Maaf, digaji pun tidak, betul enggak? Digaji pun awak tidak, betul enggak? Walaupun suami kita pulang kerja bawa duit, bukan untuk gaji kita, betul enggak? Iya kan? Tapi itu yang perlu disadarkan oleh anak-anak. Nanti kalau anak-anak sudah dewasa, sudah besar, orang tua kita nggak bisa lagi kerja. Ingat itu. Kalau dulu kau dimanjakan oleh ayahmu, oleh ibumu, sekarang kau manjakan dia kalau kau sudah bekerja. Hari ini ayahmu tak bisa beli baju, hari ini ibu kita tak bisa beli baju, sekarang kita belikan baju untuk dia. Buat dia tersenyum. Buat dia tersenyum. Sebab kalau kita bisa membuat dia tersenyum, maka surga untuk kita. Ternyata surga itu tidak jauh dari kita. Gerbang surga itu ada di dalam rumah kita. Baiti jannati, dialah ibu kita. Buat emak kita itu tersenyum, buat emak kita itu bahagia akan kehadiran kita di situ. Benar. Kalau udah tua nanti emak kita ini nggak bisa lagi berjalan, tak bisa buat apa-apa lagi, maaf, buang air kecil dia di situ, buang air besar dia di situ. Siapa yang membersihkan kalau bukan laki-laki anak? Dulu kita maaf gak bisa berjalan waktu bayi Tuhan, berak kita di situ, kencing kita di situ. Emak kita yang membersihkan, tulus hatinya, murni hatinya, sayang dengan kita. Sedang makan pun kita buang air kecil, buang air besar, dia rela berhenti. Masya Allah, luar biasa ini. Makanya apa? Surah An-Nisa ayat 9 ini sedang mengingatkan kita, ibu bapak, berjaga baik anak-anak kita. Hidup ini kita di tengah-tengah kota, banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak arus informasi yang sangat-sangat mengerikan. Dulu remaja dulu dengan remaja sekarang berbeda. Anak muda dulu dengan anak muda sekarang ini beda.
Anak muda sekarang ini, Pak, anak-anak kita sekarang ini generasinya itu generasi TikTok. Iya kan? Generasi TikTok nih, TikTok yang ada di handphone saya ini saya hapus. Kenapa? Itu haram, kita lakukan haram. Kita perempuan muslimah, masa ya main TikTok? Maaf. Ini nih, payudara itu. Orang bukan yang gerakan begini. Orang akan nengok TikTok, maaf di sini tengok tuh. Nah, dosa. Maka apa? Para pendakwah menyerukan bermain TikTok hukumnya haram. Ini yang menghapus ini bukan saya TikToknya, tapi anak saya. Aku semua hapus karena ini untuk mengaji, yang kedua mencari informasi, kemudian kami jual internet. Itu jaga. Jadi kalau kita punya anak, kasih handphone, iya kan? Apalagi belajar sudah hampir 10 bulan, belajarnya daring, nggak tatap muka. Habis sekali 2 hari kita beli paket ya Bu ya. Apalagi ada tugas dari sekolah, kalau berikan paket, kasih paket uang 10.000, kadang 20.000. Habis tiap minggunya ngisi terus, ngisi. Anak belajar daring, emaknya pun darah tinggi. Tahu kan darah tinggi, naik darahnya, habis terus duitnya, terus dikuras. Jujur saya guru. Kasihan saya nengok murid-murid saya, Pak, orang yang tak beradab, Pak. Orang yang tak beradab, kasihan saya nengok. Gimana mereka mau mengirimkan tugas-tugasnya, sementara ekonomi ayah mereka itu kerjanya serabutan. Kasihan saya. Nah, saya kasih pokoknya, kalau kamu kerjakan tugas, tolong dibuat, biarlah lambat, tapi kamu berbuat. Masalah nilai kamu tenang aja, itulah saya kata. Itu yang saya tawarkan. Biarlah kau lambat mengirimkan tugas untuk Quran kepada gurumu, tapi kau buat, tapi masalah nilai saya aman. Yang susah itu anak baru kelas 10 SMA, artinya kelas 1 SMA, itu paling susah ngasih nilai. Kenapa Ustaz? Susahnya saya tak tahu mana yang pintar, mana yang bodoh. Tak tahu saya. Mereka kasih nilai apa? Nilai damai. Kasih 80. Kenapa? Karena itulah anjuran dari pemerintah. Sekalipun anak bodoh, pilih 80. Pokoknya tidak ada yang remedial, nggak ada yang remedial. Sementara kita balik paket rakyat kecil itu berapa satu hari? Berapa triliun yang disadap oleh pemerintah? Iya kan? Terasa kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa menjaga anak-anak dan yang ke depan lebih baik lagi. Maka kegiatan-kegiatan anak-anak remaja di Masjid Al-Rahim ini perlu dijaga, perlu disupport. Walaupun nanti anak-anak seperti itu, orang ceramah dia baring-baring, ya nggak masalah, karena dia masih kecil belum tahu apa-apa. Kadang-kadang dia sholat sebentar dari malam saat tahajud, saya tengok ada anak lu lari sana, lari sini, ganggu kawannya sana. Saya sebagai ustaz marah, nggak perlu saya marah. Kenapa sih ustaz nggak perlu marah? Orang dia belum akil balik, belum berakal, memang dunianya bermain, tapi dia apa? Nanti kalau kita marah, waktu kita ceramah, itu kan sedang berbaring, saya makan gitu. Besok pagi demam. Begitu sore dia sehat. Begitu sore emaknya bilang, nak pergilah ke masjid. Nah, ke masjid anak indah. Masjid anak indah. Kenapa kau ada Ustaz Indo? Kenapa kau? Aku kemarin dimarahin sama Ustaznya, jentik telingaku. Nggak mau lagi dia main ke masjid. Nggak mau dia ke masjid.
Jadi jangan dijadikan masjid ini tempat kantor bagi anak-anak. Biarkanlah dia lari ke sana ke sini, tidak apa-apa. Tidak pernah saya marah, demi Allah. Itu kalau di masjid saya datang itu lambat tuh. Setelah komat saya baru datang, menengok tingkah laku anak-anak itu lalu semua di sini. Begitu saya datang mereka berbuat salah. Ada yang ribut, saya gini kan, malah digalah. Marah saya, Ustaz. Enggak, saya enggak marah. Kenapa? Dulu saya seperti dia. Dulu saya lebih jahil daripada dia. Ada yang manjat-manjat, ada yang lari sama sampai ketawa, kakak tergigit, tak usah marah. Kenapa? Mereka nanti akan sadar saat mereka sudah masuk usia akil balik, mereka diarahkan menjadi orang yang baik, mereka jadi rajin ke masjid, terbayanglah memori sekitar 11 tahun yang lalu. Dulu aku kena marah sama Pak Ustadz karena lagi bulan masjid. Sekarang Ustadz itu sudah tidak ada lagi. Ayo kita doa ya Allah, maghfirlahu warhamhu wa'afiyahu. Baiklah walau doa dari dia. Kan enak Pak. Begitu Pak cara kita menyayangi anak-anak di masjid, sehingga Pak masjid ini jangan sampai kosong dari anak-anak kita. Jangan sampai kosong dari anak-anak kita. Biarlah mereka lari-lari. Jangan kita marahi dia. Kenapa? Mereka inilah yang menggantikan posisi kita nanti suatu saat. Ya, demikian waktu Isya sudah sampai belum? 3 berarti 2 menit lagi. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ini kita bersama. Semoga anak-anak bapak ibu dilindungi oleh Allah, ya. Kita jaga mereka ini baik-baik di masjid kita ini, kita arahkan. Masjid tempat yang paling indah bagi mereka. Banyak teman di dalam masjid ini. Walaupun ada yang bandel, ada yang kecil, ada yang suka guyon, ada yang serius, itulah dinamika hidup ini. Saya teringat 40 tahun yang lalu, ketika sholat masih kecil-kecil di masjid, saya tengok ternyata teman-teman yang dulu sama-sama kami dulu ke masjid sampai di hari ini pun mereka juga tetap ke masjid. Walaupun mereka dimarahi, tapi hari ini kebanyakan mereka sudah menjadi orang yang hebat, jadi pengurus masjid, jadi ketua masjid, bendahara masjid, jadi imam, jadi tua, tukang mandiin jenazah. Luar biasa teman-teman saya ini yang sama-sama dulu kami ke masjid di kampung kami. Luar biasa. Kayaknya jangan pernah kita memarahi mereka. Demikian Bapak Ibu, tausiah kita malam ini semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.